wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin rasulil huda war rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam rahimakumullah. Para pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, dan ceramah ini sebenarnya bisa ditonton di YouTube Masjid Raya Darussalam Samarinda. Alhamdulillah, dengan tuntunan iman, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita secara istiqamah bisa menunaikan ibadah, termasuk ibadah kita pada siang hari ini. Itu semua adalah karena kekuatan iman yang dimiliki. Kekuatan iman yang tinggi dan teguh, insya Allah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang banyak. Dan juga akan memudahkan kita bagi yang sedang mengalami ujian kehidupan. Karena ujian kehidupan itu akan menyentuh semua orang tanpa memandang level status kehidupannya. Semuanya pasti ada ujian-ujian yang ada. Oleh karena itu, khusus pada hari ini, kita ingin mengambil pelajaran dari keteguhan iman satu keluarga besar, yaitu Ibrahim bersama istrinya Hajar dan putranya Ismail, yang perjalanan hidupnya sekitar kota Mekah itu diabadikan oleh Allah melalui syariat agama Islam menjadi ibadah haji dan ibadah kurban, setelah dilengkapi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kewajiban wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah dan Mina. Pada dasarnya ini adalah jejak rekam perjalanan Nabi Ibrahim. Mari kita awali keteguhan imannya. Yang pertama, Ibrahim diperintah oleh Allah, bawa istrimu dan anakmu. Istri kedua dan anak pertama, karena anak keduanya Ibrahim berasal pada istri pertama, yang masih bayi, dibawa ke selatan sampai di satu tempat lembah tanpa penghuni. Tumbuhan tidak ada, sumber air tidak ada. Sampai di sana disuruh berhenti, dan tempat kemahnya adalah di sekitar Hijr Ismail. Itu sebabnya lingkungan Ka'bah itu dinamakan Hijr Ismail. Hijr Ismail artinya pangkuan Ismail. Disitulah mereka berkemah bertiga. Tapi setelah beberapa hari, tiba-tiba Jibril datang lagi membawa perintah. Ibrahim kembali ke Syam. Istri dan anakmu ditinggal. Bisa kita bayangkan bagaimana beratnya ujian itu. Anak pertama diasingkan. Padahal sayangnya ayah kepada anak itu pasti tinggi. Diuji lagi yang kedua, istri dan anaknya disuruh tinggal di situ, dia suruh pulang. Sarah tanya, Hajar tanya, kenapa saya ditinggal? Dan Ibrahim tidak bisa menjawab. Tapi setelah sadar bahwa ini adalah perintah Allah, Hajar tanya kepada suaminya, ini apa perintah Allah? Dia bilang, iya. Kalau perintah Allah silakan pulang. Saya yakin tinggal di sini. Setelah sekian tahun, balaga mausa, ya anak itu sudah remaja. Dan dia sudah punya adik di Syam sana. Ibrahim baru diperintah lagi menjenguk anaknya di Mekah. Ketemu sudah remaja, diajak membangun Ka'bah bersama. Kehidupan rumah tangganya sangat bahagia. Tiba-tiba ada perintah lagi. Ibrahim sembelih anaknya. Bisa bayangkan itu. Anak yang disayangi, diasingkan sekian lama, dirindukan begitu dalam, tiba-tiba disuruh sembelih lagi. 3 malam berturut-turut perintah itu Ibrahim yakin. Ini perintah dari Allah. Maka dia bertanya kepada anaknya,
Dengan satu keluarga dia tanya, saya melihat dalam tidur saya bahwa saya harus menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, ini perintah dari Allah, laksanakan. Insyaallah ayah akan menemui Ananda dalam kondisi sabar. Ini kalau di akal sehat kita, pasti kita akan menentang. Tapi satu keluarga ini tidak ada satupun yang membantah perintah itu. Sampai pada akhirnya ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dengan anaknya yang masih bayi, masih menyusui, sudah kehabisan air dan bekal. Anaknya meronta dan dia berusaha berlari dari satu bukit ke bukit yang satu. Bukit yang pertama dinamai dengan Safa, yang kedua namanya Marwah. Setelah 7 kali putaran muncullah air. Itu adalah sumber penghidupan. Ini miliknya Hajar. Adanya air mengakibatkan burung datang. Burung sering ke situ terbang. Para musafir yang lewat melihat, kok burung sering ke sana. Itu pasti ada sumber kehidupan. Akhirnya mereka mampir ke situ. Banyak yang bermalam, lama-lama menjadi pemukiman. Tapi Hajar sudah punya sumber penghasilan. Sumur itu miliknya dia. Sumur Zamzam. Semua yang perlu air beli dengan dia. Indah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar tidak mempertanyakan kenapa saya harus ditinggal. Ibrahim juga tidak tanya kepada Jibril kenapa anaknya harus ditinggal. Kenapa harus menyembelih anaknya? Ismail juga tidak tanya. Ayah, kenapa saya harus disembelih? Ini tingkat keteguhan iman, yakin bahwa kalau Allah yang memerintah, pasti selalu ada solusinya, walaupun kita belum tahu. Maka Hajar yang kehabisan bekal mencari solusi. Dari satu bukit ke bukit yang lain, yang oleh Allah dibadikan namanya dalam Al-Quran, Bukit Safa dan Marwah. Apa pelajarannya? Pelajaran yang pertama adalah Al-Quran. Walikulli syai'in sababah. Segala sesuatu terjadi pasti karena ada satu sebab. Maka sebab berusahanya Hajar, walaupun dia yakin bahwa Allah menjamin hidupnya, itulah yang menjadi jawaban munculnya air Zamzam. Masih dipertanyakan orang, apakah takdir dulu baru sebab, atau ada sebab dulu baru berlakunya takdir. Itu perdebatan. Tapi tidak usah kita masuk di sana. Bahwa adanya sebab Hajar berusaha, Allah memberi jalan keluar lewat air. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah memberi nama itu Bukit Safa dan Marwah. Apa maknanya ini? Safa artinya kesucian, Marwah artinya kemuliaan. Bukit pertama yang didaki kalau kita ke sana namanya Safa. Lalu ada Sa'i. Sa'i itu bahasa Arab. Diterjemahkan adalah berusaha mencari penghidupan. Itu makna sa'i. Maka kalau mau mencari penghidupan, apapun yang kita lakukan, awali dengan hati yang suci. Awali dengan niat yang suci. Awali dengan kegiatan-kegiatan yang suci. Insya Allah hasilnya nanti menjadi marwah, kemuliaan. Hidup menjadi mulia. Terserah levelnya. Level rendah, level menengah, level atas. Kalau dia tetap dalam kesucian, hidupnya terhormat. Tapi kalau tidak diawali dengan kesucian, artinya mengawali kegiatan dengan nilai-nilai yang kotor, itu pasti bukan kemuliaan yang diperoleh. Level bawah, level tengah, level atas sama. Maka korupsi bukan niat yang baik. Pasti ujungnya bukan kemuliaan. Curang sesuatu yang tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Cuma kalau diawali dengan niat yang baik, semuanya menjadi halal. Darah daging kita menjadi halal, anaknya cerdas, masa depannya bagus.
Tapi kalau diawali dengan yang haram, mungkin anak kita sangat dimanjakan, pada akhirnya menjadi tidak baik. Jadi itulah pelajarannya. Pertama adalah harus ada usaha, dan yang kedua awali dengan kemuliaan. Ini buah daripada keteguhan iman. Maka begitulah juga keteguhan iman Ibrahim, Hajar dan Ismail dalam perintah penyembelihan kurban. Diganti oleh Allah dengan domba yang besar. Itu karena apa? Karena keteguhan iman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti millahnya Ibrahim. Millata Ibrahim wajahidu billahi kajihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Kalau bersungguh-sungguh dengan keimanan yang teguh untuk menghadapi semua ujian di dalam kehidupan ini, insya Allah selalu ada jalan keluarnya. Karena Allah mengatakan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Kami tidak pernah menjadikan sesuatu dalam ajaran agama itu sesuatu yang menyulitkan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, jika ingin hidup terhormat, sukses, belajarlah dari satu keluarga ini, Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Tetapi jangan melupakan adanya rumah ibadah yang dibangun oleh Ibrahim bersama Ismail, lalu tawaf di sana. Maka dilanjutkan harus dengan hidup itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini kajian singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwaaba fadlik wa anzil alaina barakatik wa waffiqna limujibati rahmatik waskinna buhati jannatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Habibullah. Taqabbalallahu minkum.